Masya Allah, ternyata bersiwak itu walaupun kelihatannya sederhana, tapi manfaatnya banyak dan salah satu sunnah Nabi ya Ustadz Maulana Salah ya. satu sunnah Nabi. Iya, Masya Luar Allah. biasa. Jadi kalau misalnya belum ada yang bisa bersiwak, tadi udah ada cara-caranya tuh. Bisa bersiwak dan mengikuti sunnah Nabi, Masya Allah. Kita lanjutkan yuk jamaah yang ada di rumah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Senang sekali kita masih di Islam itu indah dan terima kasih jamaah yang masih bersama kami ya. Kita sedang membahas tema kebiasaan sederhana Rasulullah, pembawa ridho Allah. Kita akan mulai pembahasan kita lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini mengenai wangi-wangian nih yang biasa dipakai oleh laki-laki dan juga perempuan. Katanya laki-laki kalau bagusnya pakai wangi-wangian itu hari Jumat. Itu benar nggak tuh? Apakah semua hari selain hari Jumat nggak boleh? Terus ada lagi pertanyaan, kenapa emang ada yang bilang juga perempuan tuh nggak boleh pakai wangi-wangian? Emang bener kayak gitu Ustadz Syam? Ini gimana nih? Aku butuh penjelasannya Ustadz. Kata siapa sih? Makanya aku pengen tahu. Silakan Ustadz Syam. Tabi guruku Ustadz Faris, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Disunnahkan memakai wewangian baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi laki-laki ataupun perempuan. Namun keduanya ada waktu dan tempatnya masing-masing dan ada kriteria minyak wanginya masing-masing. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Baihaqi bahwasanya laki-laki itu minyak wanginya yang tajam aromanya namun tidak tampak jelas warnanya. Sedangkan wanita adalah yang tampak jelas warnanya namun tidak terlalu tampak jelas wanginya. Maka subhanallah ini perbedaan antara wewangian laki-laki dan wewangian wanita. Kalau wanita mungkin yang berwarna gitu misalnya eyeshadow misalnya atau merah pipi misalnya. Jadi agak berwarna tapi tidak beraroma, bukan tidak beraroma sama sekali tapi tidak jelas aromanya. Karena apa? Karena ada sebuah hukum bagi seorang wanita yang sengaja, menyengaja gitu ya. Memang niatnya supaya semerbak gitu kalau lewat bak Tuan Putri gitu ya, subhanallah. Ketika dia lewat, dia ingin laki-laki semua melirik padanya, maka dianggap sebagai seorang wanita kurang baik lah. Wanita yang buruk, subhanallah. Maka wanita bukan yang terlalu menyengat, sedangkan laki-laki adalah yang baunya subhanallah, yang semerbak. Kenapa hari Jumat? Karena memang ada hadis daripada baginda Nabi SAW yang memberikan kita suatu kebahagiaan, yakni hari raya kita dalam sepekan itu adalah hari Jumat. Jadi hari yang paling dimuliakan ya Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Kalau dia adalah hari raya, tentunya kita selalu memakai yang terbaik. Ini udah mulai masuk 10 akhir Ramadan. Ini udah pada sibuk nih cari baju baru gitu ya buat hari raya, mempersiapkan apa istilahnya kalau sekarang sarimbit gitu ya. Sarimbit. Ya, couple sama keluarga. Ya udah pada ngukur baju biar bisa dipakai yang terbaik pada hari raya karena hari raya setahun sekali yang Idul Fitri setahun sekali. Tapi ada hari raya yang seminggu sekali atau sepekan sekali, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Maka Sayyidul Ayyam ini kita juga merayakannya. Dengan cara apa? Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian memakai siwak, kemudian memakai wewangian, kemudian memakai pakaian yang terbaik, lalu melangkah menuju masjid tanpa melewati bahu orang. Karena ada memang juga orang sholat Jumat itu dia lewati semua orang safnya gitu ya. Dia yang terakhir, dia yang mau di depan. Maka dia kata Nabi SAW sudah memakai minyak wangi, sudah mandi sunnah Jumat, memakai pakaian yang terbaik, kemudian dia bersiwak lalu melangkah menuju masjid, maka dia adalah termasuk orang yang diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat selanjutnya. Jadi minyak wangi bisa menjadi penyebab kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa besar diampuninya dengan bertaubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan ternyata perintah ini senada dengan ayat Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, kenakanlah pakaian terbaikmu, perhiasanmu setiap kali engkau hendak ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu
innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya dia Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Parfum ini, minyak wangi ini harus kita pilih-pilih juga. Enggak selamanya yang kita sukai disukai oleh orang lain gitu ya. Karena biasanya yang menyiksa tetangga sebelah kita kalau kita lagi sholat ada juga bawa parfum menurut dia enak. Tapi menurut orang lain kurang enak. Jadi usahakan kalau buat sholat segala macam buat ngumpul sama orang lain. Jangan terlalu yang anti mainstream gitu ya. Lebih baik yang mainstream. Yang mainstream aja yang sudah kira-kira banyak familiar. orang suka gitu Yang ya. sudah familiar di hidung orang gitu. Iya, benar, Jadi benar. jangan egois banget kalau kesukaan sendiri dia gitu. Baik, kalau gitu di hari Jumat tuh lebih baik ya. Lebih baik, tapi nggak ada larangan untuk di hari lain. Justru Nggak ada. ya sunnah, tetap sunnah. Sunnah. Nabi SAW tiap mau tidur pakai. Baik, Masya Allah. Kan lebih baik menyenangkan orang lain daripada kita nyium bau yang gak sedap dari orang lain ya. Nauzubillah. Baik, tapi yang penting yang mainstream, jangan yang aneh sendiri. Karena aku suka yang aneh-aneh soalnya. Ya tapi jangan dipakai buat di umum gitu. Baik, baik. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sunahnya sekarang adalah mengenai buang air kecil ya. Kita sama-sama tahu kalau laki-laki nih umumnya ya buang air kecil kalau kita lihat juga di tempat umum ya berdiri begitu kan. Nah ada yang bilang nih benar gak sih kalau misalnya cara berdiri itu tidak disukai atau tidak dianjurkan dalam Islam. Ini aku nggak tahu nih, ini aku harus belajar nih sekarang nih. Dan juga kalau misalnya kita mengikuti sunnah Rasul yang tidak berdiri, kalau di tempat umum gimana nih Ustadz Faris? Misalnya di toilet umum atau misalnya ada toilet yang mungkin menghadap ke kiblat gitu. Nah bagaimana nih? Aku mohon penjelasannya Ustadz Faris. Aku harus seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berkata begini, "Innama ana lakum bimanzilatil walid." Aku ini kedudukanku seperti seorang ayah di tengah kalian. Fa idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha. Apabila kalian mendatangi toilet, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya. Ada buang air secara umum dianjurkan oleh Islam dengan cara yang sangat teliti. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Tidak mungkin membiarkan kita berada di satu jengkal pun di atas permukaan bumi ini tanpa petunjuk. Termasuk ketika buang air. Terdapat riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencing sambil duduk. Bahkan Aisyah dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah menyebutkan, dalam riwayat Tirmizi dan Abu Daud menyebutkan, man haddatsakum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'idan. Aisyah berkata, siapapun yang pernah bercerita kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, maka jangan percayai, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Saudaraku, ini adalah cerita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kita tidak boleh melihat satu hadis lalu membuang hadis yang lain. Dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari dan Muslim, yang menurut para ulama hadis, derajatnya yang paling tinggi hadis adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hudzaifah pernah bercerita, dia membawakan air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'ima. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke tempat pembuangan sampah satu kaum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Lalu Nabi meminta air dan aku memberinya air, lalu Nabi bersuci dan Nabi berwudu dengan air itu. Jamaah yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa betapa luasnya persoalan ini. Terdapat hadis-hadis yang secara tegas melarang janganlah kencing kecuali dengan keadaan duduk. Janganlah kencing dalam keadaan berdiri. Seperti hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi menurut para ulama hadis, hadis-hadis ini kedudukannya lemah atau tidak sahih. Artinya seluruh hadis yang berkaitan dengan larangan secara tegas kencing berdiri tidak ada. Sebab hadis-hadisnya lemah. Namun Rasul SAW memang pada dasarnya suka kencing dalam keadaan duduk atau jongkok. Pernah dalam satu riwayat disebutkan Nabi SAW jongkok dan membawa satu benda seperti perisai lalu berlindung di situ. Ini menurut para ulama menunjukkan bahwa berlindungnya itulah
yang membuat seseorang jika duduk mungkin lebih terlindungi daripada ketika berdiri. Sebab pada asalnya buang air harus dalam keadaan terlindungi. Kemudian ketika ada di toilet umum harus menghadap kiblat, maka menurut para ulama larangan untuk buang air menghadap kiblat itu di tengah padang yang terbuka. Tapi kalau dia dalam keadaan dinding maka tidak ada lagi larangan itu. Boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat selagi ada dinding. Artinya seperti yang sekarang dikenal oleh manusia. Namun hati yang lebih tenang tentu saja, jika bisa kita mendesain rumah kita, toilet kita, maka janganlah menghadap kiblat untuk kehati-hatian dan ketenangan diri kita. Kalau memang sudah terlanjur untuk itu, usahakan miringkan sedikit badan agar tidak benar-benar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini cara kita mengikuti sunnah Nabi SAW dalam segala keadaan. Dan ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasul SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikut Rasul SAW. Termasuk cara-cara Nabi buang air. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Faris untuk penjelasannya. Berarti kalau untuk kehidupan nyatanya tuh manfaatnya supaya lebih terlindungi gitu ya. Lebih terlindungi. Lebih Tapi terlindungi. memang ada penelitian kesehatan bahwa lebih sehat ginjal seseorang itu kencing dalam keadaan jongkok. Oh, dalam keadaan jongkok atau duduk itu ya. Dan kalau misalnya mau dapat pahala juga ya ngikutin sunnahnya Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz Faris untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah sekarang mengenai makanan dan minuman nih. Kalau misalnya jamaah suka makan atau minum, masih panas, gitu kan. Ternyata katanya nggak boleh loh. Oh, bener nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Alasannya apa Ustaz Maulana nggak boleh baik. ditiup? Mohon penjelasannya Siap. Ustaz. Izin Ustaz Faris dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 19 Ramadan hari ini semoga kita mendapatkan keberkahan dan menuju 10 akhir Ramadan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Dan ketahuilah berbicara tentang amalan-amalan perbuatan Rasulullah yang seharian yang luar biasa. Jikalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, maka kita pun dapat pahala. Dan ini jangan dipandang remeh, karena pasti ada alasannya. Nah tadi Mas Soni tadi nanya, kenapa, apa alasannya? Kenapa Nabi melarang meniup? Dan ternyata ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mohon maaf, berbicara tentang etika dulu, adab-adabnya. Jikalau ada makanan yang panas, kemudian kita tiup-tiup, kira-kira ada yang mau makan itu makanan? Etika dulu lah. Iya. Kira-kira ada yang mau makan itu makanan? Enggak. Kalau ada makanan minuman ditiup-tiup. Ih. Kenapa? Khawatir ada sesuatu benda yang jatuh dari mulut kemudian kena di benda itu, di makanan itu. Maka saya mungkin tahu. Itu etika dulu. Kemudian mohon maaf, ternyata kalau kita meniup itu ada penelitian yang menyebutkan karena yang dihirup itu adalah oksigen dan yang dikeluarkan adalah karbodioksida. Maka ketika bertemu dengan karbodioksida dengan makanan itu maka menjadi membahayakan. Jadi ini luar biasa loh. Ini luar biasa. Jauh sebelum ilmu kedokteran, ilmu kesehatan tentang penelitian ini Rasulullah sudah mengajarkan. Sehingga kehidupan kita jadi sehat. Dan mohon maaf, jadi tidak boleh ditiup. Gampang. Makanya kalau mau makan baca doa kan. Saya rasa makanan yang panas. Kalau kita baca doa, alhamdulillah. Minimal kita baca basmalah. Minimal kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Atau kalau mau baca Yasin.
insya Allah makanan itu akan dingin. Apalagi kalau 3 kali ya Ustaz ya. Ya. Kalau baca Yasin, makanan panas, baca Yasin lah. Iya, iya, Bahkan iya. kita dianjurkan baca ayat kursi kan. Heeh. Nah, siapa yang baca basmalah sebelum makan, maka jadi berkah. Siapa yang baca doa sebelum makan, maka mendapatkan kemuliaan untuk dirinya. Karena dia berdoa ketika makan. Siapa yang baca ayat kursi ketika dia makan, maka makanan yang semua biayanya akan Allah gantikan. Dan siapa baca surah Yasin sebelum makan, maka dingin itu makanan. Karena 83 ayat. Lama ya. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Nah dalam hal ini sebaiknya kita lebih berhati-hati. Lihat dari sisi etika, lihat dari sisi ibadah, dan lihat juga dari sisi kesehatan. Maka ikutilah atas apa yang dilakukan Rasulullah, karena tidak mungkin sesuatu yang dilakukan Rasulullah pasti ada dasarnya. Karena semua yang dilakukan Rasulullah itu mengikuti tuntunan dari ilahi. Nah untuk itu orang-orang yang berkata, aduh kenapa sih? Kalau memungkinkan, kalau panas Ustadz, maka boleh dikipas. Oh. Nah, boleh dikipas. Iya, benar. Jadi kalau dikipas masih aman. Iya. Ya, atau kalau biasanya kita itu kan tempat nasi itu kan biasanya ada bolong-bolongnya itu. Iya. Nah, itu masih aman. Atau sebaiknya jangan langsung memasukkan, ya Allah. Ke Itu mulut. kasihan juga ngebul-ngebul. Itu kasihan lidah. Lidahnya, Memang betul. tangannya Wah, tapi tangan. dia langsung kasih masuk. Kasihan. Ini juga membahayakan pada alat-alat pencernaan yang kita miliki. Masih panas-panas dikasih masuk, ya Allah. Itu namanya menyiksa diri. Dan kita dilarang untuk menyiksa diri, makanya memperlihatkan atas apa yang kita makan harus dilihat aman nggak? Betul lah halal, tapi belum taibah. Lalu diperhatikan bagaimana prosesnya. Nah, makanya makanan yang masuk kepada tubuh kita itu pun menyipati atas apa yang kita makan. Makanya dilarang makan binatang buas, supaya kita tidak melakukan bersifat buas. Nah dalam hal ini juga mudah-mudahan dari pembelajaran kita hari ini mengantarkan kita jauh lebih baik untuk bisa menerima bahwa al-al yang dilakukan Rasulullah mengandung banyak kemuliaan. Baik, Masya Allah. Ternyata Iya. larangannya itu ada 3 faktor yang mempengaruhi juga Iya. ya. Dari etikanya, kesehatan, sama kesehatan. ibadahnya itu ya. Iya, ibadahnya. Berhubungan semua, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana Makasih banyak. untuk Jadi penjelasannya. sudah paham alasannya. Udah Udah. dong, sekarang aku gak mau tiup, aku mau baca Yasin aja sebelum makan. Masya Allah, pahalanya dapat, makanannya dingin. Ya Allah. Baik, jamaah yang ada di rumah, aku mau nanya deh. Jamaah suka olahraga kan? Aku juga masih olahraga sampai sekarang. Itu salah satu ikhtiar kita lah untuk mungkin menjaga kesehatan, biar nambah imun juga gitu kan. Aku juga pernah dengar Rasulullah olahraga favoritnya itu berkuda sama memanah. Nah kalau dalam hidup sekarang nih, Ustadz Syam aku mau nanya. Olahraga terbaik tuh apa ya kira-kira untuk kita ini umat Rasulullah ini dalam keadaan sekarang yang mengikuti mungkin tuntunan dari Rasulullah, olahraga terbaiknya itu apa gitu. Terus kalau misalnya wanita juga pengen olahraga seperti berkuda atau memanah, itu ada batasan-batasannya nggak sih? Atau olahraga lain Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Faris, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Kalau ditanyakan olahraga apa yang terbaik adalah olahraga yang tidak melupakan Allah. Ya, olahraga yang tidak sampai melupakan Allah. Jadi ada orang berolahraga akhirnya menuhankan bodinya. Ada orang berolahraga akhirnya menuhankan kesehatannya. Jadi goalnya itu body goals gitu, kesehatan goals. Padahal goals kita adalah ridho ilahi. Jadi olahraga terbaik adalah olahraga yang mengejar ridho ilahi. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan bahwasanya mukmin yang kuat itu akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah, dan terdapat kebaikan di antara keduanya. Maksudnya yang kuat itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar mencapai kekuatan itu adalah kesehatan, itu adalah dengan berolahraga. Jadi goalsnya itu adalah sehat, subhanallah. Goalsnya adalah sehat. Maka ternyata kalau ditanyakan bagaimana baginda Nabi SAW berolahraga? Kalau kita lihat sejarah tidak ada Nabi menyisihkan waktunya untuk berolahraga.
Jadi tidak ada Nabi kayak schedule-nya jam 5 nih saya harus main futsal gitu. Nggak ada. Jadi jam 8 saya harus memanah, jam segini saya harus berkuda. Tidak ada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW itu olahraganya adalah secara alamiah saja, natural. Contoh misalnya para sahabat meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izin boleh nggak ngadain lomba lari? Ya Nabi SAW mengizinkan mereka untuk mengadakan lomba lari. Kemudian Nabi pun ikut bersama mereka. Bahkan Ibunda Aisyah ikut bersama dengan Rasulullah SAW lomba lari dengan Rasulullah SAW. Makanya terkenal kisahnya di mana Nabi SAW mengalahkan Ibunda Aisyah di usia beliau yang sudah senja. Karena Nabi SAW terjaga kesehatan tubuhnya. Kemudian olahraga alamiahnya Rasulullah SAW. Ketika sahabat mengatakan bahwasanya tidak ada seseorang yang lebih indah daripada baginda Nabi SAW dari segi fisiknya. Saya melihat wajahnya bagaikan rembulan. Dan saya melihat ia berjalan bagaikan orang yang jalan dari atas bukit ke bawah. Nabi itu tidak ada orang yang mengalahkan lebih cepatnya jalannya Rasulullah. Maka olahraga terbaiknya Rasulullah adalah jalan cepat. Nah kita ini mau olahraga, mau nge-gym, tapi naik kendaraan dulu ke tempat nge-gym. Iya, betul. Pulang-pulang mampir ke pecel lele. Ya, betul. Ya, padahal Nabi olahraganya jalan ke masjid, jalan ke rumah sahabat, jalan mengunjungi ahlus sufa, jalan mengunjungi, ya dengan jalan cepatnya itu. Bukankah olahraga terbaik itu adalah jalan? Bahkan sampai sekarang penelitiannya adalah jalan kaki itu adalah yang terbaik untuk membakar kalori, membakar lemak. Kemudian Nabi SAW olahraganya apalagi? Nabi Muhammad SAW itu pernah menjadi seorang angkat berat atau kuli bangunan. Jadi Nabi SAW itu pernah sampai berdarah bahunya karena mengangkat batu. Pada saat itu Nabi belum diangkat menjadi Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW mengangkat batu bekerja dengan sesama laki-laki pada saat itu. Ketika terlihat berdarah bahunya Rasulullah, orang-orang yang ada pada saat itu mengatakan, ya Muhammad buka sajalah itu sarungmu, kau taruh di atas sini, kau taruh batu di atasnya. Karena kalau kau tidak pakai sarungmu di atas sini, engkau akan terluka. Nabi lihat-lihat, oh iya ya laki-laki semua ini baru mau dibuka pingsan Rasulullah, baru mau dibuka pingsan lagi, mau dibuka sarungnya pingsan lagi. Maka orang yang tidak pernah terlihat auratnya sama sekali adalah baginda Nabi SAW. Tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memanah memang dianjurkan, kemudian berkuda juga dianjurkan, kemudian berenang juga dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan ada sedikit pengecualian. Tidak boleh kita melakukan kegiatan yang tidak mengingat Allah, senda gurau yang di dalamnya tidak fokus mengingat Allah kecuali dalam hal ini. Berenang, ya, berkuda, memanah. Dan Nabi SAW mengingatkan untuk anak-anak kita agar berlatih melompat di atas punggung kuda. Artinya berkuda. Wanita batasannya apa? Yang jelas wanita harus ditemani oleh mahramnya. Wanita tidak boleh memakai pakaian yang menerawang dan ketat. Ya, jadi bukan hanya menutup aurat, tapi juga tidak menerawang dan ketat. Dan saya rasa pakaian olahraga sekarang Ketat semua rata-rata, benar. jadi insya Allah muslimah harus pilih-pilih pakaian. Oke, baik, karena sekarang banyak kan juga yang ketat pakaiannya, ya udah kita harus pilih-pilih ya untuk wanita. Dan bagusnya ya di rumah. Oke, bagusnya di rumah. Latihan sama suaminya. Masya Mantap. Allah. Terima kasih Tasya untuk Siap. penjelasannya. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini jamaah ya. Sunah-sunah ini bisa kita mulai nih dari sekarang untuk membiasakannya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang aku mau ngebacain lagi nih. Pertanyaan nih yang udah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Ada dari Instagram @awanbiru88 ya. Assalamualaikum Ustadz, bener nggak sih kalau membunuh cicak itu sunnah? Wah. Apa alasannya nih Ustadz Syam? Jadi dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW ketika bersembunyi itu kan dilindungi oleh sarang laba-laba. Tapi ternyata yang ngebocorin salah satu panitia bocornya itu adalah cicak. Jadi termasuk di antara dibolehkan untuk membunuh cicak. Bukan berarti kita menjadi pemburu cicak. Jadi kerjanya tiap malam memburu cicak, enggak gitu juga. Ya karena katanya mendapat pahala. Memang ada riwayat menyebutkan bahwasanya membunuh cicak termasuk diantaranya ada pahala di dalamnya. Namun bukan itu menjadi kegiatan utama kita. Masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Karena ternyata cicak juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak membahayakan kita tidak usah dibunuh. Tapi kalau sudah mengganggu, membahayakan silahkan dibunuh dan itu berpahala. Wallahu Taala alam. Sony? Masa nih, kenapa tidur? Kan kita masih syuting. Enggak, habis kan lagi belajar sunnah gitu. Ya aku juga ngelakukan sunnah, kan kalau tidur kan ibadah juga gitu kan. Pahalanya banyak, jadi ya aku tidur dong.
Emang salah? Enggak dong? Gini. Bener dong? Nih buat yang di rumah yang lagi nonton, ketahuilah memang tidur itu berpahala. Mau tahu? Iya. Tapi ada caranya. Gimana caranya? Ada praktek tidur yang baik. Setelah yang satu. Ya udah deh kalau gitu setelah satu ini dibahas sama Ustadz Maulana semuanya guru-gurunya. Ya udah jamaah tetap di Islam itu ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada caranya.